yang ketiganya jamak. Karena ini dipilih 7, maka dijamakkan syair menjadi syu'ara. Jamak dari kata syair, syu'ara. Ya, ada 4 jenis perlombaan di masa Nabi. Walaupun yang viral itu 3. 1, lomba mengumpulkan harta. Jadi mereka keluar berniaga, nanti di akhir pekan kumpul. Akhir pekannya tuh yang kita sebut Jumat sekarang, namanya Yaumul Arubah. Kumpulnya di tempat hiburan, weekendnya ke tempat hiburan. Apa yang dilakukan di sana? Foya-foya, kemudian bertanding. Yang ditandingkan itu 1, bertanding harta. Ya, jadi kalau sekarang ada yang weekend ke tempat hiburan, kemudian update status harta, kumpul-kumpul siapa yang terkaya, itu jahiliyah sudah duluan. Ya, nanti yang paling banyak hartanya itu disebut tajir. Pedagang. Sudah ada, sekarang juga ada kan? Ya, bahasa kerennya crazy rich kan ya? Ya, ada yang crazy rich, ada yang crazy tanpa risk gitu ya. Nah itu tajir itu asalnya pedagang, karena dagang kaya. Makanya kalau mau kaya orang jahiliyah itu dagang, bukan nipu, bukan korupsi. Sejahiliyah-jahiliyahnya jahiliyah, ya tidak korupsi, dagang, gitu ya, dagang. Nah yang paling kaya disebut nanti tajir, jamaknya tujar. Yang kedua dukun, dukun sudah banyak, ya. Nanti pasangannya ketemunya dengan penyihir, dukun, kahin, penyihir, sahir. Itu lomba bikin mantra. Siapa yang mantranya paling manjur, itu nanti akan diangkat sebagai ketua dukun. Jadi paguyuban dukun sudah ada zaman jahiliyah. Dan ketuanya banyak, betul. Makanya Nabi ketika nanti beliau diutus, dan oleh Allah diwahyukan Al-Quran, dituduh, ini kreasi dukun. Maka dibantah oleh Quran, wa ma huwa biqauli kahin. Bukan, ini bukan produk sihir. Jelas? Yang ketiga, syair. Syair, ahli syair, ahli musik tingkat tinggi. Kenapa disebut tingkat tinggi? Karena yang ini buat hewan saja. Ini masih umum, yang ini istimewa. Nggak semua orang, nggak sembarangan bisa menguasai ini. Jadi kalau sudah levelnya syair, itu musisi khusus. Dan itu dilombakan. Dilombakan. Dibikin syair ini, kalau sampai 7 bait disebut qasidah namanya. Ya, 1 baitnya itu ada 2 baris. Baris pertama disebut sodrun, baris kedua disebut ajazun. Sodrun, ajazun. Kalau sudah ada 7 disebut qasidah. Di qasidah itu tidak harus pakai rebana. Ya dana, bangun masjid pakai dana. Nggak harus pakai rebana. Ya, ke Depok Cibubur gitu kan. Dapat uang segepok kecebur gitu ya. Jadi nggak harus pakai rebana. Qasidah itu bila ada bait syair sampai ke 7 jumlahnya disebut qasidah. Kumpulan-kumpulan qasidah disebut dengan diwan namanya. Jadi dari mulai syair pakai bahasa Arab aja biar nggak salah paham. Nanti dari sini muncul qasidah kalau 7. Dari qasidah muncul diwan kalau dikumpulkan. Jelas? Ini dilombakannya di mana? Di pusat hiburan namanya aswaq, suq uqad, suq dumatul jandal. Dan nanti yang paling bergengsi, paling elit perlombaannya di atas Jabal Qubais, di dekat Ka'bah, yang sekarang ada istana raja itu, Jabal Qubais. Ya, ada gunung Abi Qubais, itu ada istana sekarang. Itu adalah tempat prestisius yang menentukan siapa berkuasa. Makanya kalau teman-teman lihat ada istana di atasnya, ini menunjukkan ini yang sedang berkuasa itu pemerintahan ini. Nah dulu yang punya kuasa itu 3 golongan itu. Yang paling kaya, kemudian ada dukun dan tukang sihir, ya, satu lagi ada musisi, penyair di sini. Syair. Dilombakan, yang keempat nanti yang kedudukan, ya, dan seterusnya. Dilombakan, perlombaan ini akan menyeleksi 7 terbaik. 7 terbaik. 7 terbaik ini kalau sudah didapatkan, itu nanti karya mereka 7-7-nya akan ditempel di dinding Ka'bah, dituliskan. Itulah asal mula sejarah nanti kain kiswah yang diganti dengan Al-Quran saat Islam hadir di tanah Hijaz. Asalnya itu bukan ayat Quran, asalnya bukan Asmaul Husna, asalnya itu tulisannya syair semua. Lirik-lirik, lagu-lagu dan sebagainya. 7 disebut mu'allaqatus sabah. Nanti dipilih pemimpinnya, siapa yang paling hebat, disebut dengan
ini syair, orangnya syair, jamak dari kata syair karena jamak itu lebih dari dua. Ya, kalau dua disebut mutsanna. Ada yang mengatakan lebih dari satu. Satu mufrad single, dua mutsanna, kan? Yang ketiganya jamak. Karena ini dipilih 7, maka dijamakkan syair menjadi syu'ara. Jamak dari kata syair, syu'ara. Paham? Masuk sampai sini? Masuk. Ini maaf kalau saya terasa lebih kencang karena suara yang di sini dengan ini agak berbeda. Ya, maksud saya supaya kedengaran ke belakang. Kalau yang teman-teman online terdengar itu supaya terdengar yang offline ke belakang. Ya. Jadi bukan karena semangat membara, bukan. Ya. Jamak syair itu syu'ara adalah 7 kemudian dikumpulkan, ditempelkan di dinding Ka'bah, ditulis dengan tinta emas. Main-main, ditulisnya pakai tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, ditempelkan 7 terbaik, namanya al-mu'allaqat as-sab'. Kalau belajar sastra Arab pasti paham nih. Al-mu'allaqat as-sab'. Pemimpinnya yang paling viral namanya Imra'il Qais. Imra'il Qais. Gelarnya Amirus Syu'ara, pemimpin para musisi. Gitu. Jelas? Amirus Syu'ara. Kejadian ini berlangsung 150 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi sudah viral dari 150 tahun sebelum Nabi lahir dan berlangsung sampai ke era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Jadi ini saya terangkan dulu pengertiannya huda, hida, ghina, kemudian syair. Orangnya disebut apa? Syair. Jamaknya apa? Nah, kalau sudah paham sampai sini, Anda mengerti syair dalam bahasa Indonesia beda dengan syair dalam bahasa Arab. Jadi kalau Anda membaca syair dipahami bahasa Indonesia, ketemunya apa? Ya kata-kata yang ada iramanya, sajak. Ya pasti beda dengan musik. Karena pengertian syair dalam bahasa Arab bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Tidak disebut syair, bukan disebut penyair kalau tidak menguasai musik. Ya, kalau sudah syair itu sudah musisi, sudah tahu lagu, tahu notasi, tahu lirik, itu baru disebut syair. Jadi bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Mungkin antum bacanya syair itu dalam yang terbayang di pengertian di kepalanya bahasa Indonesia. Ya, jadi disitulah disimpulkan beda syair dengan musik. Ya kalau bahasa Indonesia emang beda, pasti beda. Ya, musik dalam bahasa Indonesia, sekali lagi dengan syair dalam bahasa Indonesia itu kalau kemudian dipertemukan tidak akan ketemu karena tidak sama. Ya, yang syair ini hanya kata-kata, Anda bikin sajak, bikin puisi, disebut syair, ada penyair. W.S. Rendra misalnya, ya, Pak Taufik Ismail misalnya itu penyair. Dalam bahasa Indonesia itu belum tentu jadi musisi. Tapi dalam bahasa Arab disebut syair itu sudah pasti musisi. Sudah pasti itu. Nah, artinya bukan saya yang tidak paham. Mungkin yang sana ya menjawabnya begini, yang di sana melihatnya berbeda, gitu aja. Itu aja. Ya, kan tidak boleh kita menjelekkan orang. Ya, menyudutkan orang, menjatuhkan orang itu tidak boleh. Kita itu umat Nabi yang dilatih berprasangka baik. Karena di sana melihatnya dalam persepsi bahasa Indonesia, maka tidak ketemu. Jadi kalau ada yang mengatakan dari dulu orang Arab sampai sekarang misalnya, ya kata syair itu jelas maknanya, ya jelas tidak ada kaitan dengan musik. Ini menandakan mungkin cara pandangnya berbeda, informasinya belum masuk. Belum masuk, nanti saya buka di akhir. Ya, saya buka pelan-pelan di akhir. Tapi di sini, maaf Bapak Ibu sekalian, saya juga belajar bahasa Indonesia. Dan saya punya koleksi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia di rumah. Ya. Kita belajar sinekdok, pas prototo, totem proparte sampai ke sini. Pengertiannya ada. Apa yang disebut dengan syair itu nggak akan sama. Jadi kalau ada yang menyebutkan ini nggak bisa bedakan antara syair dengan musik, ya lalu berkomentar A, B, C dan seterusnya, ini menunjukkan boleh jadi syair yang dia pahami syair dalam bahasa Indonesia. Jelas? Bukan dalam pengertian bahasa Arab. Ya, saya nanti ungkap belakangan saja supaya tidak mengganggu jalannya ta'lim kita. Kalau ini sudah pakai alat, liriknya, notasinya, iramanya diiringi dengan alat, itu berubah menjadi azaf namanya. Ini ilmu nih. Alatnya disebut ma'azif.
Ma'azif dari tunggalnya mi'zafah, jamaknya ma'azif. Kenapa dijamakan ma'azif? Karena ada 3 jenis alat yang digunakan mengiringi lirik, mengiringi lagu dan notasi. Apa 3 ini? 1, yang menggunakan tiupan, nai, seperti seruling, nai. Ya, bapak nai, bapak seruling. Ya, ada yang menggunakan petikan, 2, dipetik. Itu ud namanya, bukan ud yang minyak wangi, yang petikan. Pernah lihat yang petikan klasik dari Arab yang senarnya cuma 3 atau 2 itu? Nah, itulah ud. Ya. Kemudian dikembangkan menjadi autar atau diserap ke dalam bahasa kita gitar, dari bahasa Inggris gitar. Ya, jelas? Ini yang petikan. Lalu selanjutnya ada yang ditabuh, dipukul. Nah, ini yang viral, yang banyak digunakan. Ya, kalau yang ini biasanya tidak banyak, ya, didapatkan dari wilayah-wilayah Persia dan seterusnya. Kalau di lingkup Arab yang masa jahiliyah sampai ke era Nabi, yang paling banyak itu ini yang ketiga. Walaupun ini ada, ini dikomentari, yang ketiga itu lebih banyak. Yang dipukul, ditabuh. Namanya duf atau dufuf. Ya, jamaknya dufuf. Dufuf inilah yang disebut rebana. Dufuf ini yang disebut rebana. Jadi rebana itu bukan qasidah. Kalau qasidah itu lagunya, liriknya, iramanya, notasinya itu qasidah. Gabungan dari 7 bait, ya, 7 bait syair. Kalau alatnya disebut dengan dufuf. Kalau kendang, sekarang kan ada rampak kendang macam-macam dan sebagainya. Itu zaman dulu sudah ada, namanya tobel. Toblun. Po, ba, lam. Paham? Jadi alat-alat ini disebut apa namanya? Ma'azif. Jelas? Kalau orang bernyanyi, berlagu, berdendang menggunakan alat-alat ini, walaupun yang dilagukan itu lirik-lirik syair, dia tidak disebut syair, disebutnya azif. Nih. Jelas? Apa disebutnya? Azif. Kalau diperdengarkan, orang mendengar konser lah kalau istilah sekarang, dikonserkan, diperdengarkan, diundang, kemudian dibayar dan sebagainya, maka ketika diperdengarkan itu disebut dengan sama namanya. Nih. Sama. Jelas? Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini asalnya. Paham sampai sini? Nah, inilah yang kelak kemudian hari, Bapak Ibu sekalian, dalam definisi orang sekarang nggak kenal ghina itu apa. Taunya ghani, kaya. Pagoni, orang kaya. Tapi tagoni, nyanyian. Benar kan? Loh, orang nggak kenal dengan khida. Orang nggak kenal dengan azaf, nggak kenal. Taunya apa? Musik. Nah, kadang-kadang bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu tidak harus selalu sama maknanya. Ya, bisa jadi bisa berubah, bisa berbeda. Ya, misal kita ambil beberapa banyak bahasa yang ditarik ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan ke bahasa daerah. Bahkan ke dalam bahasa daerah. Majlis apa namanya? Hah? Majlis itu forum. Ya. Coba Majlis Umum MPR diartikan sidang tuh. Sidang majelis. Majlis itu asalnya tempat duduk, gitu. Dari kata jalasa, tempatnya majlis, tempat untuk duduk. Ya, tidak harus tempat untuk bersidang. Majlis Jumat yang mulia, gitu kan? Ya, majlis itu dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Arab. Kalau majlis Jumat, forum Jumatan, padahal asal kata majlis itu tempat duduk. Syair ini itu produk musik dengan 5 syarat tadi. Ketika ditarik ke dalam bahasa Indonesia, maknanya berubah untuk membedakan dengan istilah yang sudah ada di tempat itu supaya tidak sama. Maka berubahlah syair menjadi istilah-istilah yang berbeda dari asalnya dalam bahasa Arab. Paham sampai sini? Di mana ditemukan itu? Nih saya bawa kitabnya, ini tebal sekali nih. Namanya Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Musik, nah, dan lagu dalam timbangan Islam. Ini pengarangnya
Kalau teman-teman lihat Abdullah bin Mustad Al-Hajiz ini 500, kurang lebih 500 halaman, segini tebalnya. Dijelaskan asal usul ini. Semua diuraikan dari awal sampai akhirnya. Jadi ini bukan karangan pribadi, semua ini ada kitabnya. Dan ini merujuk lagi kepada kitab-kitab lain, dikumpulkan jadi setebal ini.